Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Kajian dengan kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yang membahas seputar kematian dan perjalanan akhirat. Di pembahasan sebelumnya kita sudah sampai membahas tentang ciri-ciri dari penduduk surga dan neraka, dan kita masih melanjutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis tentang ciri-ciri dari penduduk neraka atau ciri-ciri dari penduduk surga. Terakhir, ciri penduduk surga yang kita bahas adalah bahwa kebanyakan dari penduduk neraka itu ternyata dari kalangan wanita. Ini yang terakhir kita bahas. Dan itu sudah kita sebutkan apa saja yang menjadi penyebab kenapa banyak wanita yang nanti di akhirat masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih, innal airafata haqqun, sesungguhnya pemimpin itu wajib. Innal airafata haqqun, sesungguhnya pemimpin itu adalah hak. Hak itu bisa diartikan sebagai wajib atau bisa juga diartikan sesungguhnya pemimpin itu banyak bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Itu salah satu kenapa dalam Islam kita dianjurkan di antara amalan yang bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain itu adalah dengan cara menjadi pemimpin. Di sini disebutkan pengertian dari al-irafata haqqun itu adalah anna fiha maslahatun linnas, bahwa di balik kepemimpinan itu orang bisa memberi manfaat sebanyak mungkin kepada manusia, kepada masyarakat. Maka kata Nabi SAW, innal irafata haqqun, sesungguhnya kepemimpinan itu hak atau banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Wala budda linnasi min urfa'i atau min urfa'a, dan wajib bagi manusia itu memiliki pemimpin. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza safara ahadukum, jika salah seorang melakukan safar dengan 3 orang saja, Bapak, dalam sebuah safar 3 orang melakukan perjalanan safar, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaknya mereka melantik, mengangkat salah seorang dari yang 3 ini untuk menjadi pemimpin. Hanya dalam skala kecil saja,
Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya adanya kepemimpinan, apalagi dalam skala besar, dalam skala jorong, dalam skala nagari, itu wajib yang namanya ada kepemimpinan, apalagi dalam bernegara. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, walaupun negara kita ini negara demokrasi yang banyak bertentangannya nanti prinsip-prinsip demokrasi dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri, tapi ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak memilih pemimpin. Karena dengan kepemimpinan tadi, walaupun tidak sesuai nanti banyak hal dengan prinsip-prinsip Islam, tapi prinsip yang paling utama itu adalah bahwa kita wajib memiliki pemimpin. Nah, kalau kita wajib memiliki pemimpin, maka mau tidak mau kita harus memilih siapa yang akan kita tunjuk untuk menjadi pemimpin. Jadi ini demokrasi ini bukan kehendak kita, tapi demokrasi ini telah menjadi itu yang dijadikan oleh negara kita dalam bernegara. Negara kita ini berasaskan demokrasi, bukan berdasarkan ajaran Islam. Maka kita tujuan pertama kita itu adalah bagaimana kita memiliki pemimpin, dan itu adalah ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan supaya bisa memiliki pemimpin, maka kalau tinggal di negara demokrasi, awak harus ikut andil untuk menentukan siapa nanti yang akan menjadi pemimpin awak. Bapak Ibu boleh satu memilih nanti, insyaallah ya. Karena tidak ada yang golput ya. Jadi golput itu Bapak Ibu bukan pilihan yang tepat. Golput ini bukan pilihan yang tepat. Jadi pilihan yang tepat itu adalah kalaupun banyak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dalam awak bernegara, tapi sekali lagi tidak menghalangi awak untuk tujuan utama yang itu adalah ajaran Islam, yaitu memilih pemimpin. Jangan sampai nanti kita tidak ikut serta dalam memilih pemimpin, kemudian nanti yang memimpin kita adalah orang-orang yang tidak kita inginkan. Jadi kita ada usaha untuk itu, maka kita harus ikut serta dalam memilih kepemimpinan ini. Nah, kata Nabi SAW, wala budda linnasi min urafa, dan manusia itu wajib memiliki pemimpin, karena dengan adanya kepemimpinan, salah satu tujuan terbesarnya itu adalah yang pertama, kepemimpinan ke Bapak nanti mengarahkan agama kama ke diarahkan. Itu yang pertama tujuan dari pemimpin. Menjaga hirasatuddin, menjaga agama dari hal-hal yang merusak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan dari kepemimpinan itu adalah bagaimana kepemimpinan tadi menjaga hirasatid daulah, menjaga negara supaya tidak kacau balau. Supaya nanti tidak ada bagian-bagian dari negara ini diambil oleh negara-negara lain, kita tidak diperangi oleh negara lain, kita tidak kacau balau ditinggal di negara kita ini, maka wajib bagi kita untuk memilih pemimpin. Lebih kurang itu kata Nabi SAW. Nah, terakhir yang ada kaitannya dengan tema kita tentang ciri-ciri dari penduduk neraka, kata Nabi SAW, walakin al-urafa'a finnar, akan tetapi kebanyakan dari pemimpin itu memang tampaknya nanti di neraka. Nah, jadi di pembahasan sebelumnya, ciri dari penduduk neraka itu kebanyakannya wanita. Di pembahasan-pembahasan yang lainnya sudah kita sebutkan ciri penduduk neraka yang lain. Nah, di sini kata Nabi SAW, ternyata nanti ketika kita melihat neraka dan masuk ke dalamnya, ternyata yang banyak masuk ke dalam neraka itu adalah para pemimpin. Kira-kira apa penyebabnya Bapak Ibu?
banyaklah ini menjadi alasan kenapa mereka masuk ke dalam neraka. Yang pertama misalkan adanya kasus suap dan menyuap, rata-rata banyak terjadi bagi mereka. Jadi ketika adanya pemilihan wali kota, pemilihan sampai nanti ke presiden, DPRD dan seterusnya sampai ke DPR RI, itu banyak di antara mereka yang ini adalah calon-calon dari pemimpin. Ada pemimpin legislatif, ada pemimpin eksekutif dan segala macamnya. Mereka seperti ini banyak nanti yang melakukan yang namanya suap dan menyuap. Disogok rakyat dengan uang yang mereka miliki, disogok nanti untuk memilih mereka. Bahkan zaman kini Bapak Ibu, orang butuh urut malunya untuk itu. Kalau dulu orang menyogok itu Bapak Ibu lagi sembunyi-sembunyi. Kalau kini tidak, terang-terangan. Nanti karena mereka itu hebat basilik lidah, dia bisa aja menjawab. Lajali-jali perbuatannya itu perbuatan yang haram. Hadisnya lajali-jali dari Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap di neraka. Tapi gara-gara mereka itu namanya politisi, gara-gara mereka itu memang orang-orang cadik katanya itu. Mereka itu kan orang-orang cadik, tamatan S2, S3, doktor dan semacam. Cuman walaupun yang dilakukannya itulah jaleh-jaleh haramnya, tapi hebatnya mereka bersilik lidah bisa jadi membela. Sehingga nanti rakyat tidak lagi melihat itu sebagai sebuah kejahatan, tidak lagi melihat itu adalah sebagai sebuah pelanggaran, terutama kepada agama. Nah, itulah yang namanya politisi zaman kini. Nah, tugasnya Bapak Ibu melakukan Allah SWT, ketika mencari orang-orang yang seperti itu, pastikan haramkan dulu untuk memilih mereka. Karena yang akan diangkat dalam Islam itu Bapak, yang akan diangkat menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang akan menjaga agama, kan itu tujuan utama. Nah, kira-kira mereka bisa orang-orang tadi menjaga agama Bapak Ibu, ingin saja jatuh dalam pelanggaran yang jelas-jelas itu diharamkan oleh agama, mereka jatuh, mereka tidak bisa mengamalkan. Anak kediaman dari mereka. Nah, jadi haramkan diri kalau ada mencari orang-orang yang suka melakukan suap dan menyuap ini, maka walaupun tidak diterima piti suap tadi, orang tidak menerima, jangan diterima piti suap tadi, jangan diikuti lo arahan dari sebagiannya. Ada sebagian yang mengatakan, dan itu politisi juga, terima saja pitihnya, jangan pilih orangnya. Jawabannya tidak. Ikut pitih haram untuk diterima. Ikut pitih haram. Itu barangkali pitih-pitih korupsi, itu barangkali pitih-pitih dari bisnis-bisnis yang tidak jelas, itu barangkali pitih-pitih yang wallahu a'lam dari mana datangnya. Maka tidak ada alasannya untuk awak menerima pitih tadi, walaupun nanti awak tidak memilih orang tadi. Maka sikap yang benar itu adalah jangan diterima uangnya, kemudian catat ulangnya, saya ulangnya baik, kemudian jangan pernah memilih ulang. Karena itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak amanah, tidak menjalankan syariat agama Islam. Nah, jadi kata Nabi SAW, walakin al-urafa'a finnar, akan tetapi kebanyakan dari pemimpin ini tampaknya nanti di neraka. Tampaknya di neraka. Karena sekali lagi banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan nanti ketika mereka menjadi pemimpin. Itu sebelum menjadi pemimpin. Sebelum menjadi pemimpin, mereka lah mengerjakan yang haram-haram. Dengan itu mereka itulah bisa masuk ke dalam neraka. Bahkan nanti ada yang melakukan, mereka yang akan menjadi pemimpin ini, mereka
membuat ritual-ritual dengan mendatangi dukun, mendatangi tukang sihir dan segala macamnya, bahas supaya dia bisa duduk. Nah, itu banyaknya dari mereka. Jadi karajo-karajo mereka itu kebanyakan dari mereka emang nggak sadar, nggak boleh seuzon kepada semua. Tapi banyak di antara mereka seperti yang disebutkan oleh Nabi, kebanyakan pemimpin ini narako sampai. Karena banyak di antara mereka yang ketika ingin menjadi pemimpin, menjadi terpilih, maka mereka nanti melakukan yang namanya ritual kesyirikan. Mandi dulu dengan air tertentu, datang ke dukun, datang ke tukang sihir, datang ke paranormal, datang ke namanya lain Bapak Ibu. Itu yang mereka lakukan, dan semua ini jaleh-jaleh haramnya kena Bapak Ibu, jaleh-jaleh haramnya. Jadi kalau orang-orang kampung, orang-orang di desa, mereka itu datang ke dukun supaya sehat. Mereka ini datang ke dukun tidak supaya sehat, karena badannya sehat-sehat, akal mereka cerdas-cerdas, tapi mereka datang ke dukun untuk bahas supaya bisa menjadi pemimpin, bahas supaya bisa duduk di tempat-tempat yang mereka inginkan, di DPRD, di DPD, di PRRI, atau menjadi presiden dan segala macamnya. Nanti banyak ritual kesyirikan yang mereka lakukan, dan itu bisa menjadi penyebab mereka masuk ke dalam neraka. Nah, nanti itu sebelum ada pemilihan. Nanti ketika mereka dipilih, mereka melakukan kecurangan. Kemudian nanti ketika mereka sudah terpilih, mereka tidak amanah. Itu yang paling banyak rata-rata menjadikan mereka itu masuk ke dalam neraka. Jadi sebelum dia menjadi terpilih menjadi pemimpin, dia menjanjikan banyak hal kepada masyarakat. Sadunya diiyakan, yang diinginkan oleh masyarakat dalam kompanyinya, dia katakan dengan mudah, dengan sangat menarik, dengan retorika, banyak retorika yang dia sampaikan, seolah-olah itu pasti dikerjakan. Ternyata sadunya adalah Bapak Ibu, pengkhianatan. Sadunya itu adalah ingkar janji saja. Jadi mereka menjanjikan ini, menjanjikan itu dan semacamnya. Nanti ternyata ketika di-list balik bara janjinya dahulu dan bara yang terlaksana, ternyata jauh daripada yang mereka janjikan. Nah, ini yang namanya pemimpin munafik. Gampang berjanji, kemudian tidak bisa menepati janji. Gunanya mereka berjanji ke Bapak Ibu. Berjanji nanti hendak impor barang, berjanji nanti macam-macam lah janji. Itu kalau Bapak Ibu mengikuti berita-berita tentang politik, terutama itu terlihat jelas bara banyak janji yang mereka janjikan, kemudian bara yang kemudian terlaksana itu nampak jelas. Nah, mereka itu banyak berjanji Bapak Ibu, dan SMK lah dan semacam, banyak janji-janji yang mereka janjikan. Aku mau janji tadi Bapak Ibu untuk menarik perhatian masyarakat untuk memilihnya. Jadi janji kok hanya sekedar pamani saja, bahkan supaya nanti masyarakat memilihnya. Ketika mereka lah terpilih, nanti jarang janji itu yang ditepati. Kenapa? Karena kesibukan mereka itu rata-rata baik. Ketika mereka gadang modalnya untuk menjadi pemimpin, setelah dapat ini jabatan tadi, bukan rakyat yang pikirnya dulu. Ayat pikirnya dulu, pulang modalnya dulu. Modalnya gadang. Modal menjadi pemimpin itu gadang. Jangankan di tingkat nasional, di tingkat kabupaten saja untuk menjadi calon DPRD, untuk menjadi calon DPRD kabupaten, itu modal itu sudah sangat besar. Apalagi untuk menjadi calon-calon tingkat nasional, itu modal sangat besar. Nah, mereka seperti ini modalnya gadang, tujuannya nanti ketika dia nanti mencari pengulangan modal. Modal balik itu yang pertama dulu. Nanti
nanti kalaupun ada program-program untuk masyarakat itu seketik saja. Nah nanti lah menjelang akhir-akhir masa jabatan sibuk dengan hanya sibuk bahas supaya ini bisa mempromosikan dirinya, bahas supaya bisa mencari modal sebanyak-banyaknya untuk pemilihan-pemilihan yang berikutnya. Nah, itulah yang terjadi pada kebanyakan pemimpin saat sekarang ini. Jadi ucapan-ucapan manis mereka itu hanya lipstick saja. Nah, seketek-seketek ini demi kepentingan rakyat. Seketek-seketek ini demi kepentingan rakyat. Sadonya rakyat. Tapi nanti ketika mereka lagu, mereka yang kekenyangan. Karena itu bagian dari rakyat. Jadi rakyat itu barangkali makasih dirinya seorang. Bukan orang lain. Kalau orang lain itu dan rakyat yang sebenarnya itu kalau sebenarnya. Jadi tidak banyak perubahan. Nah, nanti kalau ada misalkan satu saat ada pemimpin-pemimpin yang nampak nilai ikhlas menurutnya, yang nampak nilai bana-bana akan memperjuangkan rakyat misalkan, yang nampak nilai tidak akan ikrar janji, maka mereka inilah yang kemudian wajib kita pilih untuk masa depan yang insya Allah lebih baik. Nah, itu namanya masalah kepemimpinan. Jadi balik ke hadis tadi lagi bahwa Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka nanti ternyata kebanyakan itu adalah dari pemimpin. Karena pemimpin banyak yang tidak amanah, pemimpin ini banyak yang ingkar janji, banyak pemimpin ini yang tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dulu para sahabat ada yang meminta kepemimpinan, ya Rasulullah, agih jabatan ya Rasul. Itu diantaranya adalah Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar Al-Ghifari seorang sahabat senior. Abu Zar Al-Ghifari saya tidak kenal dari kaum muslimin. Sadunya kenal tentang beliau. Tapi beliau ketika meminta jabatan kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, innaha la amanah wa nadamatul yawmal qiyamah. Wahai Abu Zar Al-Ghifari, jabatan itu adalah amanah dan nanti kebanyakannya akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Dan kata Nabi SAW, Abu Mancali, engkau bukan orang yang mampu untuk menjalankan amanah ini. Jadi Nabi SAW tidak mencari hanya dari kesolehan saja Bapak, tapi bagaimana dari prinsip-prinsip yang lain yang dicari oleh Nabi, kira-kira layak tidak orang ini memegang amanah. Jadi dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang terlalu berambisi mengejar kepemimpinan, orang-orang yang seperti ini jangan dipilih. Yang terlalu berambisi terlalu berambisi ingin berkuasa, ingin segala macamnya, orang-orang yang seperti ini jangan dipilih, karena biasanya mereka niatnya itulah tidak elok. Mereka ingin hanya sekedar nanti dicatat dalam sejarah misalkan menjadi presiden, mereka ingin berkuasa dan semacamnya, tapi yang dipilih itu adalah orang-orang yang memang dikehendaki oleh banyak orang, bukan mereka yang kemudian punya nafsu yang sangat besar untuk menjadi pemimpin. Karena biasanya kalaulah didasari dengan nafsu yang besar, biasanya perbuatan itu atau karajo itu biasanya tidak elok. Karajo itu jadi tidak elok. Jadi ini di antara tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW dalam masalah kepemimpinan. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ini dalam riwayat Abu Hurairah, wailun lil amna'i atau lil umana'i, celaka dan binasalah para pemegang amanah. Celaka dan binasalah kebanyakannya, dalam hadis ini tentunya kebanyakannya dari para pemegang amanah. Kenapa? Wailun lil urafa'i la yatamannaina aqwamun yawmal qiyamah wa annahum lam yalwu amalan. Kata Nabi SAW, celaka dan binasalah para pemimpin, para pemegang amanah
nanti di akhirat mereka ini berharap bahwa mereka ketika di dunia tidak memangku satu amanah pun. Jadi ini namanya yang dianjurkan oleh Nabi SAW, terutama bagi orang-orang yang mencari dirinya itu tidak sanggup menjadi pemimpin, tidak punya gagasan, tidak punya ide-ide besar, tidak punya keberanian dan semacamnya. Orang-orang yang seperti ini jangan memaksakan diri untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, nanti di akhirat betapa banyak orang-orang yang menyesal karena ketika dunia memilih jalur menjadi pemimpin. Memilih jalur menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin tentu boleh-boleh saja, silakan. Bahkan itu wajib hukumnya bagi orang-orang Islam untuk menjadi pemimpin. Tapi ada kalanya orang-orang tertentu tidak dianjurkan. Ada kalanya orang-orang tertentu tidak dianjurkan. Makanya kalau cari bapak imam awak, imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ada imam yang satu lagi dari 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah. Mereka ini orang-orang yang ketika ingin ditunjuk untuk menjadi pemimpin, beliau memilih untuk kemudian tidak menerimanya. Itu para imam awak yang mereka benar-benar orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka kebalikan dari orang-orang ini. Kalau orang-orang ini barawi ba'al supaya menjadi pemimpin, tapi mereka adalah contoh bagi kita untuk mereka menghindar sedapat mungkin dari menjadi pemimpin. Karena memang pemimpin itu amanahnya besar. Kalau itu tidak dijalankan, maka nanti bisa menjadi penyebab awak masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu imam-imam itu Bapak, ada yang memilih melarikan diri dari kotanya, kemudian melarikan diri jauh dari kotanya supaya tidak diangkat menjadi pemimpin. Ada di antara mereka, aku lupa namanya Bapak, yang pura-pura gila ketika akan diangkat menjadi pemimpin. Pura-pura gila. Lah ditunjuk oleh pemerintah, lah ditunjuk oleh namanya khalifah untuk menjadi hakim, untuk menjadi pemimpin, maka mereka nanti pura-pura gila supaya tidak benar-benar dijadikan nanti sebagai untuk memangku jabatan tadi. Itu yang mereka lakukan ketika mereka sangat-sangat takut dampak dari menjadi pemimpin. Jadi umat Islam namanya Bapak, di satu sisi memang harus banyak yang maju dari umat Islam, terutama dari orang-orang yang soleh ini untuk menjadi pemimpin, tapi di sisi lain harus diimbangi dengan rasa takut ketika menjadi pemimpin atau ingin menjadi pemimpin. Rasa takut bahwa kalau kepemimpinan ini nanti akan menyeret ini masuk ke dalam neraka. Sehingga nanti kalaulah ada dua rasa itu Bapak, yang pertama rasa takut, dan yang kedua rasa ingin berbagi kepada masyarakat, rasa ingin banyak berbuat baik kepada masyarakat. Insya Allah kalau pemimpin tadi memiliki dua keyakinan ini, memiliki dua karakter ini, yang satu dia takut nanti masuk ke dalam neraka dengan kepemimpinan ini, dan yang kedua rasa dia ingin berbuat banyak kepada masyarakat, insya Allah lahir dari mereka orang-orang yang baik dalam kepemimpinan. Insya Allah begitu. Tapi kalau nanti yang muncul, yang lahir menjadi pemimpin itu orang yang tidak ada takutnya ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka dengan kepemimpinan, kemudian nafsu dia sangat besar untuk menjadi pemimpin, biasanya mereka celaku orang mereka. Nanti mereka akan berbuat semena-mena ketika menjadi pemimpin. Jadi ini hadis-hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita bahwa banyak nanti orang-orang yang masuk neraka gara-gara kepemimpinan. Karena banyak memang dosa-dosa yang bisa gampang dilakukan oleh para pemimpin ketika mereka sudah menjadi pemimpin. Yang lainnya tidak adil, tidak adil. Di negara itu banyak sekali contohnya bagaimana ketidakadilan itu terang-terangan mereka lakukan. Ketidakadilan. Kalau untuk mereka-mereka yang berseberangan,
mereka Bapak, hukum kasus itu capek diproses, tapi kalau untuk mereka-mereka yang pro kepada pemerintahan misalkan, itu kasus mereka itu berusaha ditutup-tutupi. Itu Bapak Ibu, ketidakadilan. Orang tidak adil kepada istri, tidak adil kepada anak-anak saja, bisa menjadi penyebab mereka masuk neraka, bisa menjadi penyebab masuk neraka. Apalagi itu tidak adil kepada jumlah masyarakat, jumlah manusia sebanyak 290 jutaan atau 280 jutaan rakyat Indonesia, mereka tidak adil. Kira-kira karena sampai nanti di akhirat Bapak Ibu neraka. Nah, jadi jangan main-main dengan kepemimpinan, karena memimpin 1-2 orang saja tidak adil, sudah bisa menjadi penyebab masuk neraka, apalagi tidak adil kepada masyarakat yang sedemikian banyak. Nah, itu namanya penyebab kenapa sekali lagi banyak pemimpin ini nanti masuk ke dalam neraka, karena mereka memulainya dengan cara yang tidak baik. Kemudian ketikalah menjadi pemimpin, mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, yang dosa ini nanti mengantarkan mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri penduduk neraka yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, masih dalam ciri penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannatu atau la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga qati'. Qati' itu adalah pemutus silaturahim. Berarti kita tinggalkan pemimpin tadi Bapak. Ini ciri penduduk neraka yang berikutnya, dari pemimpin kebanyakannya wanita, kemudian pemimpin, kemudian yang sebelum-sebelumnya orang yang akhlaknya buruk. Nah sekarang kata Rasulullah SAW, ciri dari penduduk neraka yang lainnya itu adalah qati'un, orang yang suka memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim. Nah, sebelum kita membahas tentang memutuskan silaturahim, kira-kira yang dimaksud dengan orang yang memiliki hubungan silaturahim itu siapa Bapak Ibu? Kalau ambo misalkan dengan kawan di Jakarta, ada kawanmu waktu kuliah misalkan, kamu punya kawan di Jakarta yang menjadi kawan ketika kuliah dulu. Ini tidak keluarga bagi ambo, itu orang Jawa lah, orang Jawa misalkan, orang Jawa, ambo orang Minang, mereka orang Jawa. Kira-kira itu termasuk ketika ambo tidak ada mengontak sama sekali, tidak ada komunikasi sama sekali, apakah itu termasuk memutus silaturahim atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Ketika ambo sering mengunjunginya, ambo sering berkomunikasi dengan dia, apakah termasuk namanya menyambung silaturahim? Kalau mutus enggak, kalau nyambung ya. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi yang dimaksud dengan menyambung silaturahim itu antar sesama manusia sebenarnya Bu. Nah, ini yang perlu kita luruskan, karena memang ada banyak orang yang salah, kurang memahami tentang saya yang dimaksud dengan ar-rahim di situ. Ada orang yang mengatakan kalau mengontak, sering berkomunikasi, sering mengunjungi orang-orang yang jauh hubungannya dengan apa, kemudian dihubungi, serang mengaku aku sedang silaturahim ke rumah kawan. Padahal mereka itu orang jauh yang tidak ada karib kerabatnya dengan awak. Maka ketika dihubungi mereka, ketika berkunjung kepada mereka, kadang-kadang ada yang mengatakan sedang di mana kini, ambo sedang pergi ke rumah kawan dalam rangka silaturahim. Jawab ini kurang pas. Lalu yang dimaksud dengan silaturahim itu siapa Pak ini? Kepada orang-orang yang memang ada hubungan rahim dengan awak, dalam maksudnya dalam artian yang dekat. Kalau hubungan rahim dengan yang artian yang luas, tentunya awak masuk karena rahim awak dulunya yaitu Nabi Adam, kemudian Siti Hawa. Tapi bukan itu yang termasuk yang dimaksud dengan silaturahim.
Lalu yang dimaksud dengan ar-rahim di situ Bapak, yang pertama, rahim yang dimaksud itu adalah orang-orang yang mahram bagi Allah. Itu yang pertama sekali. Jadi ketika membangun berkomunikasi, kemudian mengunjungi orang-orang yang mereka itu adalah mahram bagi Allah, berarti itu namanya baru silaturahim. Kalau awak putus hubungan awak dengan mereka, maka awak termasuk orang-orang yang memutus silaturahim, karena mereka ini pasti adalah orang-orang yang dikatakan sebagai ar-rahim. Jadi ar-rahim awak yang pertama itu Bapak, yang mahram bagi awak, orang-orang yang mahram bagi awak. Yang mahram bagi awak itu Bapak ada 7 orang, ada 7 kelompok. Yang pertama, ibu ayah awak itu mahram. Itu yang pertama. Yang kedua salah Bapak, ayah ibu itu ke atas. Kemudian yang kedua, anak laki-laki anak perempuan itu mahram. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudari dari ibu itu mahram awak. Saudari dari ibu, saudara atau saudari dari ibu itu namanya mahram. Kemudian yang keempat, saudara saudari dari ayah awak itu namanya mahram. Kemudian yang kelima, saudara atau saudari awak, beradik kakak, itu namanya mahram awak. Kemudian yang keenam, anak dari saudara dan saudari awak, itu namanya mahram. Ada yang lain Bapak Ibu? Jadi ibu, nenek terus ke atas, kemudian ayah juga, ayah terus ke atas kakek, kemudian anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, terus ke bawah cucu cicit sampai ke bawah, itu mahram. Kemudian yang ketiga, tadi Bapak Ibu, saudari atau saudara dari ibu awak itu mahram. Kemudian saudara saudari dari ayah awak itu namanya mahram. Kemudian saudara namanya sanak dalam artian saudara awak itu namanya mahram. Kemudian yang berikutnya adalah anak dari saudara atau anak dari saudari. Nah, itu yang namanya mahram. Itu yang namanya mahram awak. Maka orang-orang yang seperti ini itu wajib disambungkan silaturahim. Wajib disambungkan silaturahim. Artinya harus membangun komunikasi, terus menjaga komunikasi, dan yang kedua, sebisa mungkin banyak berbuat baik kepada mereka. Kunjungi mereka, kemudian kalau ada hadiah yang kita hadiahi mereka. Itu yang dimaksud dengan silaturahim. Itu yang dimaksud dengan silaturahim. Nah, kalau kita putus hubungan awak dengan mereka dengan cara tidak mengetahui siapa mereka tadi, karena ada juga orang sampai saat ini tidak tahunya saja adik ayahnya, tidak tahunya saja kakak ayahnya, tidak tahunya. Karena di Minang tuh rata-rata biasanya lebih dekat ke keluarga dari ibu. Kalau ibu, adiknya ibu, kakaknya ibu, baik yang laki-laki atau yang kadusi, mama atau etek dan semacamnya, itu rata-rata awak dekat. Tapi yang tidak dakek itu dengan siapa biasanya Bapak Ibu? Dengan dusana ayah, dusana dari dusana ayah, yaitu adik dan kakak dari ayah. Itu kadang-kadang awak karena berjarak secara hukum adat, ya, karena berjarak dengan secara hukum adat, walaupun dalam agama sebenarnya lebih dakek ke saudara ayah itu sebenarnya. Dalam agama awak sebenarnya lebih dakek ke saudara adik kakak dari ayah. Maka nanti kalau ayah itu tidak ada, saya mengartikan Bapak Ibu paman. Paman itu adalah dari ayah, bukan paman dari ibu. Itu kalau masalah pernikahan. Artinya lebih dakek kalau dalam Islam itu awak diajarkan lebih dakek ke dusana dari ayah. Itu tidak masalah. Dakek ke dusana ayah, dakek ke dusana ibu itu bagus. Cuma yang jadi masalah itu adalah ketika nanti ada orang-orang yang tidak tahu siapa dusana dari ayahnya, adik dari ayahnya, kakak dari ayahnya, kemudian tidak ada komunikasi dari mereka, itu namanya pemutus silaturahim. Tidak boleh. Jadi
namanya Bapak, pastikan yang pertama yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah yang pertama kepada orang-orang yang mahram bagi Allah. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang kemudian ada kewajiban untuk kita untuk menyambungkan silaturahim, dan yang kedua haram bagi kita untuk memutus silaturahim. Lah sekian lama tidak ada kontak komunikasi, itu tidak boleh. Lah sekian lama tidak ada namanya berkunjung dan semacamnya, berbagi hadiah, itu namanya kurang elok. Jadi itu yang maksud dengan silaturahim. Kemudian yang kedua, dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau yang pertama tadi, satu ulama itu sepakat bahwa ini yang dimaksud dengan adul hubungan rahim yang wajib disambungkan. Nah, yang kedua, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan pendapat yang banyak dianut oleh para ulama, yang lebih luas dari sekedar mahram tadi adalah dari kakek yang ketiga ke bawah, itu namanya silaturahim. Sekali lagi Bapak, kalau yang pertama tadi yang mahram bagi awak tadi, itu satu para ulama mengatakan wajib awak sambungkan silaturahim awak. Nah, kemudian yang kedua, saya namanya rahim awak yang kedua itu yang ada hubungan rahim awak dengan mereka, itu adalah mereka-mereka dari kakek yang ketiga, anak turunannya ke bawah, berarti mereka adalah rahim awak menurut sebagian para ulama. Yang artinya kalau ini kita jadikan sebagai patokan, berarti menyambung hubungan baik dengan mereka-mereka yang nanti tersambung kepada kakek kita yang ketiga, berarti itu hukumnya adalah juga wajib. Siapa mereka-mereka kira-kira Bapak Ibu yang ada hubungannya dengan kakek yang ketiga atau dengan nenek yang ketiga? Siapa mereka-mereka kira-kira Bapak Ibu? Ya, para sepupu dakek, ada sepupu dakek, nanti ada sepupu jauh. Mereka itu kan naik ke nanti kakek yang ketiga itu. Kakek yang ketiga, awak punya ayah misalkan, kemudian punya kakek, kemudian punya kakek lu balik. Nah, dari kakek yang ini nanti turunan itu ke bawah, itu menurut sebagian para ulama mereka termasuk namanya rahim. Nah, adapun di luar ini, kalau itu kan lah cukup luas, cukup luas. Nah, adapun dengan orang-orang selain ini tidak ada kewajiban untuk menjaga silaturahim. Awak tidak berkomunikasi dengan mereka tidak masalah, tidak dikunjungi tidak masalah. Nah, itu kalau di luar yang tadi disebutkan. Tapi kalau kepada mereka-mereka yang tadi disebutkan dari kakek yang ketiga, atau paling minimal itu mereka-mereka yang mahram bagi awak, maka mereka ini wajib awak sambungkan silaturahim, awak jaga komunikasi awak, kemudian berbuat baik dengan mereka sebisa mungkin. Nah, jangan sampai awak Bapak menjaga hubungan dengan orang lain, awak pelihara mana hubungan awak dengan keluarga dakek, dengan orang-orang yang mahram tadi, atau dengan keturunan-keturunan tadi, awak kemudian mengabaikan. Dengan orang lain banyak hubungannya elok, ternyata dengan orang tua sendiri tidak elok, berarti orang itu memang tidak elok orang. Jadi orang itu dikatakan sebagai orang yang menjaga silaturahim bukan ketika elok dengan banyak orang, tapi yang dicari itu adalah ketika dia hubungannya dengan orang-orang terdekat. Karena sekali ini yang dimaksud dengan ar-rahim itu adalah orang-orang yang memang ada hubungan rahim. Rahim itu artinya ya rahim. Kita lahir ini dari rahim. Nanti ada hubungan rahimnya ke atas, maka mereka ini disebut sebagai orang-orang yang punya silaturahim. Silah itu kan hubungan, rahim itu rahim dari orang tua. Nah, sekali lagi Bapak itu pemahaman harus kita sadari supaya nanti jangan bawa sekali lagi termasuk orang-orang yang elok kepada orang lain, tapi ternyata kepada keluarga dakek sendiri ternyata tidak elok. Dengan orang tua, dengan orang lain elok, dengan orang tua tidak. Dengan orang lain elok, dengan di sana ternyata bercakap-cakap sampai kini tidak elok. Dengan orang lain elok, ternyata dengan anak-anak dari saudara awak, yaitu keponakan dan semacamnya, awak hubungannya rusak. Nah, itu namanya awak pemutus silaturahim. Dan kalau kita sudah memutuskan silaturahim, maka kita terancam masuk ke dalam neraka, dan itu ciri dari orang-orang
yang nanti masuk ke dalam neraka. Jadi ciri-ciri penduduk neraka yang lain, mereka-mereka yang suka memutus silaturahim. Siapa yang dimaksud dengan rahim? Orang-orang terdekat dengan awak dari jalur nasab, dari jalur nasab. Kalau nanti ingin ditambahkan rahim itu seketik lagi Bapak, ada nanti hubungan sepersusuan, itu termasuk rahim juga. Jadi kalau kita punya hubungan sepersusuan, itu nanti siapa yang menjadi mahram dari disebabkan karena persusuan, itu juga rahim awak. Artinya ada hubungan rahim. Atau yang ketiga, kalau ingin ditambahkan, yang menjadi rahim awak, adanya hubungan rahim antara awak dengan mereka adalah mahram karena pernikahan. Jadi kan ada mahram itu karena nasab keturunan, ada mahram karena persusuan, dan ada mahram karena hubungan pernikahan. Dan mereka-mereka inilah yang dimaksud dengan adanya hubungan rahim antara awak dengan mereka. Jadi yang ingin kita sampaikan atau dari hadis ini, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'. Orang yang memutuskan silaturahim tidak masuk surga, atau mereka akan masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Mereka yang tidak memperhatikan tiga hubungan tadi. Mahram dengan nasab, mahram dengan sepersusuan kalau ada, dan yang ketiga mahram karena pernikahan. Itu termasuk rahim satu dengan yang lain. Kalau yang jauh hubungannya dengan awak, berbeda suku, berbeda kampung, berbeda nasab dengan awak, mereka-mereka itu tidak ada kewajiban awak untuk menjaga silaturahim tadi, tidak ada. Jadi kalau aku misalkan saja, dulu aku punya kawan daki orang Jawa misalkan, kemudian lama tidak ada komunikasi, apakah aku berdosa Bapak? Jawabannya tidak, karena mereka itu bukan rahim aku. Aku tidak wajib menyambung silaturahim dengan mereka, karena tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan, tidak ada hubungan karena pernikahan juga tidak ada. Jadi ketika hubungan komunikasi itu tidak ada, aku tidak berusaha kepada mereka. Tapi kalau kepada orang-orang yang ada hubungan rahimnya tadi, mahram karena nasab, mahram karena persusuan, mahram karena pernikahan tadi, kalau tidak ada komunikasi, tidak disambung silaturahimnya Bapak, maka ini menjadi penyebab awak masuk ke dalam neraka. Terlebih kalau nanti terjadi ada pertengkaran, kemudian diam tidak ada komunikasi lagi setelah pertengkaran tadi, itu namanya qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan silaturahim. Jadi ini dari dua hadis yang kita bahas pada subuh hari ini terkait dengan ciri-ciri dari penduduk neraka yang berikutnya. Yang pertama tadi adalah para pemimpin, karena yang mudah pemimpin itu masuk ke dalam neraka. Yang kedua adalah yang menjadi ciri penduduk neraka itu adalah qati'ur rahim, orang-orang yang suka memutuskan silaturahim. Dengan rahim yang kita maksud minimal itu adalah mahram dari nasab, mahram dari persusuan, dan mahram karena adanya sebab pernikahan. Nah, itu minimal rahim yang harus kita jaga. Banyak nanti apalagi tahun baru atau tahun habis lebarannya, silaturahim alumni tahun sekian misalkan, itu tidak ada hubungan silaturahim mereka, itu tidak ada, kecuali kalau mereka satu keluarga besar, itu baru ada rahimnya. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan tradisi bagi masyarakat menempatkan satu istilah pada tempat yang tidak pas. Mereka menempatkan silaturahim seolah-olah silaturahim itu asas sesama manusia, namanya silaturahim. Jawabannya tidak. Wallahu alam. Itu tafsir dari para ulama terkait dengan siapa yang dimaksud dengan ar-rahim di sini. Itu yang bisa kita sampaikan. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silahkan. Hubungan pernikahan itu Bapak Ibu, kan ada nanti mahram karena nasab, tadi sudah kita bahas. Ada mahram karena persusuan, sudah kita bahas. Dan nanti ada mahram karena pernikahan. Siapa yang menjadi mahram karena pernikahan? Yang pertama mertua, kemudian ibu dari mertua itu mahram awak.
sampai ke atas, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Itu yang pertama. Kemudian nanti yang mahram lagi dari pernikahan itu siapa Pak ya? Kalau tadi mertua, kini kebalikannya menantu. Kalau nanti kalau kita sudah menikahkan anak awak berarti menantunya. Berarti lebih kurang sama itu, mertua kemudian menantu. Kemudian yang ketiga, istri-istri dari ayah awak. Jadi kalau ayah awak ternyata punya istri yang lain, maka nanti istri-istri yang lain itu adalah mahram bagi. Kemudian anak tiri. Kemudian yang lain kalau tidak salah juga ada 7 nanti itu Bapak yang menjadi mahram karena adanya hubungan pernikahan. Dan yang lupa yang 7 itu, ada yang ingat Bapak siapa saja? Mahram karena wali enggak? Bukan. Yang maksudnya dari keluarga, misalkan Abu sebagai suami nanti menikah dengan istri, nah dari keluarga istri saja, yang mahram itu dari keluarga istri saja. Siapa diantaranya ibu dari istri mau bintu. Kemudian juga termasuk kakak dan adik dari istri. Kalau laki-laki namanya ipar, kalau pedusi namanya sama ya, ipar ya. Adik ipar atau kakak ipar. Nah, itu termasuk mahram yang komunikasinya harus dijaga, harus disambung. Itu namanya karena sebentar. Ya, anak tiri dari istri. Kalau mau menikah misalkan dengan istri, kemudian istri kalau membawa anak, punya anak, maka dia namanya anak tiri, itu namanya mahram. Kemudian ibu mertua sudah tadi, kemudian cucu tiri juga termasuk. Kemudian cucu cicit menantu, kemudian nenek tiri, ibu tiri. Lebih kurang itu saja yang mahram dari pernikahan tadi. Kalau istri dari paman istri termasuk atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Paman istri, istri dari paman, istri dari istri yang mau punya paman, istrinya itu mahram atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi kalau paman istri atau etek dari istri yang mau, kira-kira mahram Abu atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya iya. Tapi tidak boleh bersalaman, tidak boleh. Cuman dia mahram benar. Mahram namanya mahram muakkad, mahram sementara saja. Sama dengan ipar tadi, istri yang mau punya adik pedusi misalkan, maka dia adalah mahram bagi kamu, cuman namanya mahram muakkad. Bedanya mahram muakkad dengan mahram yang salamulamunya Bapak Ibu. Kalau mahram salamulamunya seperti mertua, itu boleh bersalaman, tidak membatalkan wudhu kalau bersentuhan. Tapi kalau yang ipar tadi misalkan istri yang punya adik perempuan, itu ipar bagi yang bersentuhan boleh atau enggak? Jawabannya tidak boleh. Sama dengan etek dari istri yang atau bibi dari istri yang itu termasuk mahram bagi yang cuman tidak boleh bersalaman. Nah, itu namanya tetap mereka ini termasuk rahim, termasuk dijaga, hubungan silaturahimnya dijaga, tapi kemudian dia agak sedikit ada perbedaan nanti dengan mahram yang lain. Wallahu a'lam itu. Ada yang lain Bapak Ibu pertanyaan? Tidak ada. Nah, itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.